Lewat keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri, Presiden Prabowo disebut akan menggunakan kesempatan KTT BRICS ini menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai bridge builder atau membangun jembatan atas berbagai isu global dan upaya kolektif di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Masih dari sumber yang sama, Indonesia disebut juga akan memanfaatkan forum ini sebagai platform memperjuangkan kerjasama global yang lebih adil dan inklusif, serta memajukan kepentingan nasional dalam berbagai bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, dan teknologi. BRICS adalah kelompok kerjasama negara berkembang selatan-selatan yang diinisiasi oleh Brasil, India, Tiongkok, Rusia, dan Afrika Selatan. Bergabung sebagai anggota ke-10 pada awal tahun 2025, ini akan jadi debut perdana Indonesia hadir dalam KTT BRICS. Kita akan bahas peran Indonesia dalam agenda KTT BRICS ini, serta bagaimana kerjasama internasional ikut memberikan benefit pembangunan dalam negeri bersama pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Pak Reza, selamat malam, apa kabar Pak? Kabar baik, salam Indonesia, salam dari Bandung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semangatnya adalah menjadi bridge builder, istilahnya membangun jembatan dalam kerjasama negara selatan-selatan atasi isu global. Sementara kita baru bergabung di awal tahun 2025. Apakah posisi kita sekuat itu untuk mencapai target bridge builder itu, Pak? Terima kasih. Tentunya yang dimaksud oleh bridge builder ini pertama internal ya, kerjasama di dalam selatan. Jadi di dalam Global South itu kan ada Asia, Afrika, Latin Amerika. Maksudnya di dalam selatan-selatan itu dikomunikasikan dulu itu pertama. Dan yang kedua bridge builder dengan negara-negara yang bukan anggota BRICS. Tentunya tanpa perlu disebutkan itu adalah negara-negara G7 ya. Dan kali ini tampaknya Presiden Indonesia datang dengan percaya diri karena kita memiliki dukungan diplomatik yang kuat. Kalau kita berbicara selatan-selatan, kedudukan kita sudah sangat kuat dari tahun 1955. Kemudian kita juga memiliki citra positif di internal selatan-selatan dan juga di kalangan G7. Tepat sekali kata kunci bridge builder, tapi tentunya jangan kita tafsirkan secara material, karena bridge itu kan menghubungkan antar jembatan. Pada saat yang sama jembatan itu hendaknya saling berhubungan. Jadi saya pikir bridge builder yes, tapi juga communicator juga yes. Dengan posisi kita yang menganut politik internasional bebas aktif, kemudian kita bergabung ke beberapa organisasi internasional lain, sebutlah Global South, kemudian G20, banyak negara yang kita ikut serta di sana begitu. Dengan semangat bridge builder itu, maka tantangan apa yang seharusnya betul-betul dicermati agar goalnya bisa dapat gitu Pak? Tantangan pertama itu adalah internal challenges ya, tantangan internal BRICS sendiri, yakni ada ketimpangan ekonomi antara negara BRICS satu dengan negara ekonomi lain. Cina yang paling kuat, kemudian Cina juga sangat berbeda jauh GDP-nya dengan India, kemudian juga dan anggota yang lain. Kemudian tantangan kedua adalah governance, jadi tata kelola yang baik itu belum merata, kita belum punya standar dalam governance. Kemudian masih ada tantangan selanjutnya adalah institutional capacity, sangat sulit mempersatukan anggota-anggota yang berbagai kelompok tersebut. Juga kita menghadapi tantangan internal eksternal saat ini, yakni geopolitical tensions, di mana semua kita menghadapi ancaman tarif dari Donald Trump, kemudian juga kita menghadapi economic uncertainty atau ketidakpastian ekonomi di tingkat global, kemudian kita menghadapi juga proteksionisme makin hari makin besar, bukan hanya dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, tapi mungkin juga dari sekutu-sekutu yang belum muncul seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Kanada. Kemudian kita juga hendaknya meyakinkan bahwa BRICS itu tetap relevan dan tetap mampu mengatur dirinya sendiri tanpa perlu menjadi pesaing dari blok-blok ekonomi yang sudah ada. Kemudian tantangan selanjutnya adalah resource allocation, jadi pembagian peran sumber daya, siapa yang bisa bersinergi dan siapa yang sanggup menjadi pandu dari berbagai kerjasama tersebut. Kemudian BRICS juga harus punya kemampuan menjawab tantangan-tantangan yang ada saat ini, terutama sekali dari dampak krisis di Eropa dan juga di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Tentunya juga BRICS akan memiliki tantangan ke depan, bagaimana menyusun suatu joint communique yang lunak tanpa perlu menekan Amerika Serikat, tanpa perlu menghakimi siapa pelaku-pelaku
hukum internasional yang keliru saat ini. Tapi di sisi lain kalau kita tarik ke belakang saat kita bergabung resmi di awal Januari, saat itu dari Amerika Serikat sempat memberikan warning untuk anggota-anggota BRICS secara aspek ekonominya. Karena kan semangatnya waktu itu yang menjadi alarm adalah gara-gara semangat BRICS ini membuat transaksi menggunakan mata uang lain selain dolar Amerika. Nah, apakah dengan kita debut pertama kali di KTT BRICS ini, Pak, membuat posisi kita, hubungan kita antara Eropa dan juga Amerika Serikat bakal renggang atau justru bisa sebaliknya? Disinilah kepiawaian diplomasi Indonesia ya. Kita justru hendaknya mampu mengatakan kepada negara-negara non-BRICS bahwa Anda ini sebenarnya beruntung melihat kami berada dalam BRICS. Karena kebijakan luar negeri kami adalah tidak antagonistik terhadap siapapun. Dan kami akan menjadikan BRICS itu suatu kekuatan ekonomi seperti hanya kami bersama Anda di dalam G20 dan bersama Anda juga di dalam Asia Pacific Economic Cooperation, dan kami akan menjadi kekuatan pertama yang menentang terjadinya konflik antar blok. Dan juga selama Indonesia ada di situ, isu-isu de-dollarisasi tidak akan muncul ke permukaan. Walaupun di internal BRICS ada kesadaran bahwa sebaiknya kita masing-masing menggunakan mata uang masing-masing. Oke. Dengan membawa isu ekonomi inklusif, kemudian artificial intelligence, kemudian pemerintahan berkelanjutan, gimana caranya agar hasil KTT BRICS ini bisa dibawa ke Indonesia dengan hasil yang nyata dan betul dirasakan oleh masyarakat? Singkat saja, Pak. Tampaknya dalam hal ini kita perlu berkonsultasi secara jujur ya. Apa yang sudah kita capai di dalam items-items yang sudah kita sebutkan tadi itu. Dan untuknya kita harus ada perjanjian lanjutan dan masing-masing negara, yakni best practices apa yang bisa yang dibawakan kepada Indonesia, tentunya dengan menghargai prinsip-prinsip kesetaraan dan juga saling menghargai kedaulatan masing-masing. Oke, tentu ini yang kita harapkan bersama agar ada hasil dari pertemuan kelompok internasional ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Pak Reza, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam, Pak. Selamat malam, salam dari Bandung.